Pemeriksaan dan pengembangan kasus narkotika yang telah menjerat Gatot Brajamusti terus berlanjut. Pasca menggeledah rumah Gatot di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan minggu lalu, kemarin pihak berwajib pun kembali melakukan penggeledahan ke ruangan kerja Gatot di Parvi hingga mencari barang bukti lain di Padepokan di Sukabumi, Jawa Barat. Tak hanya soal mencari barang bukti baru terkait narkoba, pemeriksaan di dua tempat yang berlangsung maraton kemarin juga ingin menguak kepemilikan senjata api serta sejumlah besar peluru yang dimiliki. Lantas, benarkah ada bukti baru yang ditemui pihak berwajib setelah melakukan penggeledahan di ruang kerja Gatot di Parvi serta Padepokan Gatot di Sukabumi? Gimana kabarnya? Gimana? Prosesnya gimana? Itu benar sama. Kasih jalan. Aduh. Buka jalan. Ya. Ya, kasih jalan. Sidain dulu. Ya. Ayo Bang, masuk Bang. Ayo Bang, masuk Bang. Aduh, Bang. Polres aja. Dari Polres aja. Sampai sini, pom. Sini. Aduh, apa itu? Enggak ada di Polres. Lewat tangan duluan saya nih. Jadi penggeledahan di ruang pribadi kantor Parvi tersangka GB itu sudah kami nyatakan selesai dan hasilnya ada beberapa barang yang kami amankan, tentunya indikasinya ada keterkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari hasil BAP tersebut, GB juga menyampaikan hal yang sama bahwa dua senjata api jenis pistol yaitu Glock tipe 26 kaliber 9 mm serta Walther PPK kaliber 22 serta beberapa ribu butir peluru itu diperoleh dari saudara AS. Tetapi senjata itu juga sudah dimiliki oleh saudara GB itu dari 2006, artinya 10 tahun yang lalu. Sementara itu, Reza Artamevia yang telah dipindahkan dari Bali ke Jakarta serta telah menjalani serangkaian tes kesehatan, nyatanya masih harus menjalani proses rehab. Namun di balik itu, benarkah Reza pun tengah terlibat perseteruan dengan Elma Theana yang pertama kali mengenalkan dirinya kepada A.A. Gatot beberapa tahun silam? Seperti apa pula komentar Elma yang merasa dilibatkan dalam persoalan yang tengah dihadapi Reza? Benarkah pula Reza merasa nyaman dan cocok selama berada di padepokan milik A.A. Gatot? Karena saya lah Reza di gitu, jadi banyak disalahin gitu, makanya saya ya udahlah. Tadinya saya sebenarnya nggak mau mengulang masa lampau ya. Buat saya udah nyaman. Saya tuh udah nyaman, udah bersyukur saya udah nggak di sana. Bersyukur saya udah 5 tahun meninggalkan sana tuh saya udah nyaman. Akhirnya tapi karena dengan keadaan ini mau nggak mau saya ikut terlibat dan saya cuma dimintain statement, ya udah saya buat statementnya bahwa ya saya memang tidak mengerti apa-apa dengan permasalahan yang sekarang. Ajaran yang diajarkan baik kepada saya, udah itu baik dan saya merasa nyaman, tidak ada dan ya kira-kira gitu, semua memberikan kebaikan, saya bisa nyaman, saya bisa bahagia, saya bisa mendukung saya untuk terus berkarya, untuk terus berkarir, mensupport saya moral maupun material kepada saya, ya udah. Perlu ditegaskan di sini bahwa 9 tahun Elma di sana bukan berarti Elma tinggal di sana ya. Jadi Elma tinggal di sana hanya selama 3 bulan. Kemudian Teh Reza datang dan akhirnya Elma itu kunjungan ke padepokan itu hanya berjalan bisa seminggu sekali, bahkan sebulan nggak datang sama sekali. Itu. Jadi kalau orang berpikir Elma 9 tahun tinggal di sana itu tidak benar. Aku sih kenal ya Elma, dia orangnya baik. Dan kalau masalah lalu ya, itu kan
pilihan mereka kan. Meski mengenalkan Reza kepada Gatot, namun Elma yang mulai menyadari adanya penyimpangan di Padepokan memilih untuk keluar meski telah 9 tahun berada dalam lingkaran AA Gatot. Lantas, apa yang membuat Elma tak mengajak Reza saat angkat kaki dari Padepokan di Sukabumi itu? Benarkah ada perbedaan keyakinan dan pandangan antara Elma dan Reza terkait ajaran di Padepokan milik AA Gatot tersebut? Kenapa saya pergi? Banyak yang bilang kenapa pergi nggak ngajak Reza? Karena saya tahu keyakinan saya dan keyakinan Reza tuh agak berbeda. Kalau saya mungkin masih ada berhubungan dengan ikut pengajian, masih bisa bersilaturahmi dengan orang. Kalau Teteh kan di situ aja, dia nggak bisa kemana-mana. Dia merasa itu udah segalanya. Jadi itu udah nggak perlu lagi kita ngaji, ilmu udah cukup di sini kok, udah semuanya gitu. Jadi kapasitas keyakinan saya dengan kapasitas keyakinan Reza berbeda, makanya saya nggak bisa menarik dia untuk keluar karena ya udahlah, saya lebih menyelamatkan diri masing-masing aja pada saat itu berpikirnya. Apapun saya ya tahu pasti ada banyak yang gimana dengan tanggapan ini tanggapan itu. Bagi saya semua tetap sahabat, tetap saudara, jadi semua baik-baik aja. Terus yang langkah ke depan saya ya balik nyanyi aja. Saya kan job nyanyi juga udah nunggu gitu. Selain ajaran AA Gatot yang diduga menyimpang, seperti apa pengalaman Elma Theana selama 9 tahun bergabung bersama AA Gatot di Padepokan? Benarkah pula barang yang dikenalkan sebagai asmat di Padepokan sesungguhnya merupakan narkotika jenis syabu? Yang namanya aspat itu di Padepokan itu bukan sesuatu yang aneh dan sesuatu yang disembunyikan. Memang kita itu seperti ya memang sebenarnya itu seperti mediasi untuk kita berhubungan dengan jin itu. Jadi bukan sesuatu yang kita makan kayak orang nyabu-nyabu yang seperti itu, enggak. Cuma ibaratnya cuma sekali lah gitu, bukan yang berterus-terusan, nggak hanya media aja supaya jinnya masuk badan kita. Udah itu aja. Setelah saya menyadari, saya keluar dari sana dan saya melihat sih memang tidak sesuai dengan akidah, memang banyak penyimpangan ya, tapi saya nggak perlu lebih mendetail, itu cukup saya aja lah yang tahu lah gitu kan. Meninggalkan kasus AA Gatot yang kian panas serta kisah Reza dan Elma yang dikabarkan berseteru, seperti apa pengakuan Stephen William terkait hubungan asmaranya dengan Celine Evangelista yang selama ini terkesan dirahasiakan? Seperti apa pula pengakuan Stephen terkait kandasnya asmara dengan Natasha Wilona? Benarkah Celine menjadi orang ketiga dalam hubungan Stephen dan Wilona? Mau jelasin, emang benar saya sama Wilona itu putusnya Januari. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan heboh kasus dugaan kepemilikan senjata api dan kasus narkoba yang melibatkan Gatot Brajamusti dan Reza Artamevia. Inilah kisah cinta yang juga heboh dan menjadi perbincangan panas. Pasca bungkam sangat lama, seperti apa Stephen William yang akhirnya angkat bicara terkait kandasnya hubungan dengan Natasha Wilona? Lalu apa yang membuat Stephen akhirnya berpaling kepada Celine Evangelista yang sudah memiliki 2 orang anak?